بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الكرام. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam rangkaian kemuliaan dan kedudukan ulama di dalam Islam. Pada pertemuan keempat ini, kita akan melihat keutamaan ke-9, bahwa salah satu bentuk kemuliaan ulama adalah wajah mereka tampak bersinar. Dan itu adalah janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang dirilis oleh Al-Imam Ibnu Majah dengan sanad yang dianggap valid dan sahih, kita mendengarkan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, naddarallahu imra'a, sungguh Allah akan membuat wajah orang-orang yang mana sami'a maqalati, mendengarkan pembicaraanku, faballaghaha, lalu dia sampaikan. Farubba hamili fikhin, bisa jadi ada seseorang yang membawa fikih, gairu faqih, namun tidak memahami kandungan daripada hadis-hadis yang dia dengarkan. Rubba hamilu fikhin ila man huwa afqahu min, bisa jadi ada seseorang yang menyampaikan hadis, lalu ketika hadis itu disampaikan kepada orang lain yang memiliki pemahaman yang jauh lebih tinggi, lebih bisa memberdayakan hadis tersebut dibanding orang yang sekedar hanya mengingat lalu menghafalnya dan menyampaikannya. Artinya apa? Bahwa ternyata Rasulullah mengindikasikan bahwa dalam rangka untuk meriwayatkan hadis, sekedar meriwayatkan memiliki keutamaan yang besar, apalagi kalau hadis itu disampaikan lalu ia sampai ke orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan dan mengeluarkan pelajaran-pelajaran berharga daripada hadis tersebut, itu diberikan garansi oleh Rasulullah bahwa mereka akan diberikan wajah yang cerah, bersinar, dan tampak penuh keteduhan. Dan ini terbukti, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan wajah alim ulama dengan orang-orang yang nauzubillah kayak preman. Apakah kita bisa melihat ada di sana perbedaan yang sangat mencolok antara ahli wudhu, antara orang yang sering tunduk patuh? Di sana kelihatan ada kehusyuan, di sana ada ketenangan, di sana terasa ada optimisme terkait dengan masa depan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ke-10, bahwasanya anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kalangan para nabi tiada lain hanyalah ilmu. Dalam artian ilmu yang membuat mereka beramal secara maksimal sehingga mereka semua menjadi pionir, menjadi teladan dalam aspek ilmu dan amal yang kita sebut siratal mustaqim. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dan kita buktikan bagaimana Allah memberikan karunia ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu ini kita paham karena beliau secara harta, walaupun dilihat bahwa beliau mendapatkan kekayaan lewat istri beliau yaitu Khadijah, ya, dan seterusnya, tapi bukan itu yang menjadi utama. Kita melihat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 113, Allah katakan, wa anzalallahu alaikal kitab, sungguh Allah menurunkan kepadamu Al-Quran wal hikmah, juga pemahaman Nabi yang kita sebut sunnah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, bahkan Allah ajarkan kepadamu hal-hal yang engkau tidak ketahui, dan inilah ilmu. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, sungguh karunia Allah kepadamu begitu sangat tinggi ya Rasulullah. Dan kita tahu bahwa orang yang terbaik mendapatkan karunia Allah di dunia ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu karunia itu adalah bahwa umatnya menjadi umat unggulan,
melampaui umat-umat yang lain karena beliau adalah nabi dengan keunggulan maksimal terhadap seluruh para nabi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi nikmat Allah kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Di surah Al-Maidah ayat 110 Allah menegaskan idz qala Allah, yaitu ketika Allah menyatakan ya Isa bin Maryam, wahai Isa ibnu Maryam, uzkur ni'mati 'alaika, ingatlah gelontoran nikmat kepadamu, wa ala walidatik, juga kepada ibumu, idz ayyatuka bi ruhil qudus, manakala aku membikingi kamu dengan malaikat Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril, tukallimun nasa fil mahd, sehingga engkau bisa berbicara dengan masyarakat ketika engkau masih di dalam buayan. Wa kahla, bahkan ketika engkau tua pun bisa. Wa idz 'allamtukal kitab, dan ingatlah ketika aku mengajarkan kepadamu kitab suci, yaitu kitab Injil. Wal hikmah, begitupun hikmah, yaitu memahami apa yang ada di dalam kitab tersebut, sehingga engkau jelaskan kepada para orang-orang sekitarmu, wat Taurah wal Injil, juga diajarkan Taurat dan diajarkan Injil kepada beliau. Inilah karunia ilmu yang diberikan kepada para nabi, diantaranya Nabiullah Isa alaihissalam. Kita lihat lagi nikmat Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana bahwa ternyata orang selevel beliau dengan fisik yang begitu kokoh sehingga mukul orang tanpa sengaja saja bisa meninggal. Namun ternyata bukan itu yang dianggap utama, tetapi nikmat keilmuan. Allah ceritakan di surah Al-Qasas, walamma balagha asyuddahu, tatkala Nabiullah Musa cukup umurnya, sudah balik, wastawa, dan sempurna akalnya, atainahu hukma, lalu kami karuniakan kepadanya hikmah, yaitu kenabian, wa ilma, dan kami karuniakan kepadanya ilmu, wa kadzalika najzil muhsinina, demikianlah Allah memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang profesional, orang-orang muhsinin dalam aspek ilmu dan amal. Allah gelontorkan kepada mereka ilmu, kepada mereka kebijakan dan pengetahuan serta keteguhan dalam menerima amanah ilmu tersebut. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat juga nikmat Allah kepada Nabiullah Yusuf, sebagaimana tertera di surah Yusuf sendiri ayat 22, mirip dengan Nabiullah Musa, walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma, tatkala Nabiullah Yusuf sudah cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Wa kadzalika najzil muhsinina, demikianlah cara Allah memberikan penghargaan, penghormatan kepada orang-orang yang berbuat baik secara maksimal. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian kita mengingatkan kembali bagaimana Rasulullah diajarkan oleh Allah untuk senantiasa meminta tambahan dan karunia ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, karena memang ilmu adalah barang yang begitu berharga, bahkan terhitung mahal, yang dimiliki manusia, karena Islam melihat ilmu adalah hidayah itu sendiri, sehingga ilmu diberikan prioritas sebelum kita beramal, sebelum kita melakukan apa-apa, sehingga kita menjadikan ilmu sebagai panduan, menjadikan ilmu sebagai kiblat, sehingga kita bisa selamat sampai ke kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu yatawalla as-salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.